menjelaskan persoalan yang terjadi pada kemarin malam, di Senin malam, yaitu ada kejadian pemblokiran jalan, penutupan jalan di Jalan Dago Elos di atas. Pada pukul 21.00 kami mendapat laporan adanya pembakaran ban dan penutupan jalan di Dago, dari baik Dago atas maupun Dago bawah. Dengan hal tersebut, kami dari tim Polrestabes dan jajaran menuju ke tempat tersebut. Di sana ternyata berdiskusi dengan para masyarakat yang berada di tempat tersebut. Ternyata mereka berkomplain ataupun kecewa melakukan pembakaran karena tadinya ada laporan yang menurut versi dari pihak masyarakat ditolak oleh jajaran Polrestabes. Maka dari itu kami sudah jelaskan bahwa kami jajaran Polrestabes Bandung tidak menolak. Bahkan pada saat yang bersangkutan datang ke Polrestabes, baik itu pihak pengacara dan pihak keluarga, diterima langsung oleh Kasat Reskrim dan dilakukan berita acara wawancara langsung di ruangannya Kasat Reskrim. Diadakan gelar dan disampaikan bahwa laporan ini akan diterima dengan alat-alat bukti yang pendukung yang dibutuhkan. Maka dari itu sudah diskusi dengan pihak pengacara, lawyer dan warga akan kembali dulu mengambil alat bukti yang dibutuhkan. Tetapi ternyata mungkin mereka kembali mungkin pada pukul 7 malam, jam 8 malam dari Polres, mungkin pada saat kembali di daerah Dago, mungkin ada penyampaian yang miss sehingga disampaikan mungkin ditolaknya laporan tersebut. Maka dari warga melakukan pemblokiran, pembakaran ban di tempat tersebut. Maka dari itu kami melakukan negosiasi dan mereka sebenarnya sudah sepakat bahwa dari pihak pengacara dan warga akan kembali lagi ke Polrestabes untuk melakukan pembuatan laporan tersebut. Pada saat pembicaraan tersebut mereka berdiskusi di belakang, ada sekelompok masyarakat yang melakukan provokasi, melakukan anarkis, melempar batu, melempar botol dan juga kembang api kepada pihak petugas, sehingga terjadilah kejadian chaos tersebut. Dan kami dari jajaran Polres Bandung mengamankan, berusaha untuk mengantisipasi tersebut dengan pendorongan kepada masyarakat yang melakukan anarkis tersebut. Akhirnya dilakukan pendorongan sesuai SOP, berhasil di-clearkan pada pukul 23.00. Akhirnya jalan dari Dago atas dan Dago bawah bisa clear, bisa kita amankan. Akhirnya warga bisa jalan kembali yang tertutup karena ke jalan ke atas itu tertutup hampir lebih sampai 3 jam, yang banyak komplain dari warga karena tidak bisa pulang ke atas dan dari atas tidak bisa turun ke bawah. Mungkin itu sementara, mungkin ada yang tambahkan. Ya, yang pasti pada saat pelaksanaan kita penindakan itu adalah kepada kelompok yang anarkis. Sekali lagi, kita telah mengamankan kelompok pelaku-pelaku yang melakukan anarkis di Polrestabes. Kita telah amankan 7 orang dan dari 4 orang telah terbukti melakukan anarkis dan bukan warga tersebut, bukan warga di wilayah tersebut. Jadi yang melakukan anarkis adalah bukan warga dari tempat tersebut. Jadi itu kelompok-kelompok. Ya, 4 orang yang sudah bisa dibuktikan melakukan tindakan anarkis dengan alat bukti yang ada, yang dipegang oleh mereka semua. Dari kelompok mana mereka itu? Ya, yang pasti ada kelompok-kelompok yang bukan di warga tersebut. Kita tidak bisa menyebutkan kelompok mana, bukan warga tersebut, yang terindikasi adalah memang untuk melakukan provokasi dan melakukan situasi yang tidak kondusif di wilayah tersebut. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kelompok yang melakukan perbuatan tidak kondusif tersebut. Makanya dilakukan pendorongan, memang ada beberapa anggota jajaran dari Polda Jawa Barat yang melakukan penembakan gas air mata. Kalau tugas air mata sendiri ini memang diarahkan ke pemukiman dan alasannya apa? Oh tidak, semua sudah aman. Kita kirimnya, kita hanya kepada di jalan raya saja tersebut. Tidak ada yang ditembak ke pemukiman sama sekali. Semua dilakukan kepada jalan untuk membuka jalan saja. Dan dari situ kita amankan 4 orang yang melakukan tindakan anarkis. Kalau mengenai pendobrakan rumah warga itu benar dilakukan oleh pemukiman? Ya, nanti kami akan telusuri kembali, karena kalau kami memang fokus kemarin pada pembukaan jalan tersebut. Jika memang ada anggota yang nanti akan memasuki rumah-rumah dan lain, nanti kami akan pelajari kembali. Berarti ada anggota yang diperiksa juga oleh polisi? Ya, nanti kita lihat dulu, ya kita pelajari dulu. Kalau soal intimidasi itu dan bagaimana? Intimidasi pada saat apa nih? Ya saat proses Pemeriksaan? Iya, pelaporan. Oh, jadi pada saat para pelapor dan pengacara datang ke pihak kepolisian, itu langsung diterima di ruang Satreskrim dan ada rekaman suaranya juga. Sehingga secara intimidasi nanti bisa dilihat apakah memang pada saat pemeriksaan itu
ada intimidasi atau tidak bisa dilihat karena kita rekam pada saat berita acara wawancara itu kita laksanakan perekaman sehingga bisa lihat apakah ada intimidasi atau tidak pada saat pelaksanaan. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada warga Dago Helos, silakan jika memang ingin membuat laporan lagi dan sesuai kesepakatan kemarin bersama sebelum chaos kita sudah sepakat dengan Pak Ria Plojar dengan alat-alat bukti yang sudah kita sampaikan dan mereka sanggup menghadirkan, kita akan terima kembali laporan tersebut. Dan menegaskan aja, dan satu lagi menegaskan, jadi apakah pelemparan dulu dari warga atau gas air mata dulu? Oh iya, yang pasti dari kami itu adalah mendapat lemparan batu dari kelompok yang bersifat anarkis dengan botol. Ada botolnya kita temukan 1 karung, botol-botol kaca. Dan ada anggota kami memang yang terluka di belakang kepala kena batu. Jadi yang pasti kami tidak melakukan tindakan tegas terhadap warga, tetapi terhadap pelaku-pelaku yang melakukan tindakan anarkis tersebut yang sedang kita amankan. Ya. Kan sekarang opini yang terjadi